Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrar bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan subuh hari yang berbahagia ini kembali kita merasakan curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi diberikan kemudahan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, alhamdulillah. Dan semoga dengannya kita termasuk dari golongan yang mendapatkan jaminan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, maka sungguh dia berada dalam jaminan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tibi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Miskatul Masabih jilid yang pertama menyebutkan, dikhususkannya penyebutan salat subuh karena di dalamnya terdapat beban, di dalamnya terdapat tantangan untuk melakukannya, dan karena salat subuh itu menunjukkan keikhlasan seorang hamba kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, kejujuran keimanan yang terdapat pada diri hamba tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 6708 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Rabbul Alamin tidak melihat terhadap rupa dan bentuk tubuh kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dari fisiknya kita, cantik ataukah tidak, tampan ataukah tidak, bodinya bagus ataukah tidak. Bukan itu yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dan menilai hati dan amalan kalian. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwa Islam
agama kita, menganjurkan, mengarahkan dan membimbing kita untuk memperhatikan penampilan batinnya kita. Seorang muslim dan muslimah jangan pernah fokusnya terhadap penampilan fisiknya belaka. Tidak salah untuk kita memakai pakaian-pakaian yang bagus, sendal sepatu yang bagus, tidak salah apabila kesemuanya itu kita lakukan dalam rangka untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal." Allah Rabbul Alamin itu indah dan senang, cinta terhadap keindahan. Silahkan. Itu konteks hadisnya. Tak kalah ada seorang lelaki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innar rajul yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasanatan." Wahai Rasulullah, ada seorang lelaki yang senang, gemar untuk memakai pakaian yang bagus, menggunakan sendal yang bagus. Sahabat ini menyangka bahwa memakai pakaian yang bagus, sendal, sepatu yang bagus merupakan perkara yang tercela. Diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal." Allah Rabbul Alamin itu indah. Indah zatnya, indah sifatnya, perbuatannya dan nama-namanya. Wa yuhibbul jamal, dan Allah Subhanahu wa taala itu senang, cinta terhadap keindahan. Silahkan ya, kita memperhatikan penampilan fisiknya kita jamaah sekalian, akan tetapi jangan pernah lupa ada penampilan, ada keindahan yang lebih penting dan lebih kita butuhkan, dan itulah yang akan menjadi penilaian Allah Rabbul Alamin pada diri seorang hamba, yaitu penilaian batin, hatinya kita. Hati, untuk kita selalu memperhatikan perkara yang satu ini. Perlu bagi kita semuanya jamaah sekalian untuk membersihkan hatinya kita dari kotoran dan penyakit-penyakit. Karena seorang muslim dan muslimah yang sejati, yang sebenarnya adalah mereka yang lebih mengkhawatirkan, lebih takut kematian hatinya dibandingkan kematian jasadnya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin jilid yang ketiga halaman 248, "Ar-rajul huwallazi yakhafu mauta qalbihi la mauta badani." Pribadi yang sejati itu siapa dia? Orang yang lebih mengkhawatirkan kematian hatinya dibandingkan kematian jasadnya. Itulah pria, itulah wanita yang sejati. Dia lebih memperhatikan kematian hatinya. Karena kalau hati sudah mati jamaah sekalian, nasihat apapun tidak akan memberikan kemanfaatan kepada dirinya. Didatangkan, dibacakan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh tidak akan menggerakkan hatinya, tidak akan menggetarkan hatinya. Kenapa? Sudah mati. Makanya jamaah sekalian, sekali lagi penting untuk kita perhatikan perkara yang satu ini, penampilan dan kebersihan hatinya kita. Dan salah satu perkara yang menjadi penyebab kematian hati tersebut, kata para ulama, azam, dosa dan kemaksiatan. Kata Muhammad ibnu Wasi' rahimahullah ta'ala, az-zambu ala zam yumitul qalb. Dosa di atas dosa akan mematikan hati seseorang. Tak kala dia terus terjerumus
dalam dosa dan kemaksiatan, berpindah dari satu dosa ke dosa yang lainnya, dari satu kemaksiatan kepada kemaksiatan yang lainnya, maka itu merupakan salah satu penyebab yang menjadikan hatinya mati. Sebab itulah perlu untuk terus kita sirami hatinya kita ini dengan bimbingan agama. Kita segarkan hatinya kita dengan untaian kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula nasihat-nasihat dari para sahabat dan orang-orang soleh setelah mereka. Dan di antara nasihat tersebut apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Darda kepada Salim ibnu Abi Ja'ad rahimahullahu ta'ala. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, liyahzari imru'un an tubghidahu qulubul mu'minin min haitsu la yash'ur. Hendaknya seorang muslim, hendaknya seorang muslimah berhati-hati dari apa? Dari perkara yang membuat mukmin yang lainnya benci terhadap dirinya tanpa dia sadari. Singkat kata, dibenci tanpa sadar. Kok bisa? Orang kalau lihat dia, orang kalau bergaul dengan dia, bawaannya nggak tenang. Selalu hanya membuat hatinya kaum mukminin tidak lapang, benci terhadap dirinya. Lah apa sebabnya? Ya. Tsumma qala, kemudian Abu Darda radhiyallahu taala an mengatakan, atadri ma hadza? Tahukah engkau apa penyebabnya wahai Salim? Apa yang menyebabkan sehingga mukmin tersebut, sehingga mukminah tersebut dibenci oleh kaum mukminin yang lainnya? Kata beliau, al-'abdu yakhlu bima'asillahi 'azza wa jalla fayulqillahu bughdahu fi qulubil mu'minin min haitsu la yash'ur. Penyebabnya, kata Abu Darda radhiyallahu taala an, seorang mukmin tak kala dia bersendirian, jauh dari pandangan manusia, tidak seorang pun yang melihatnya, kemudian dia bermaksiat kepada Rabb-Nya Allah Rabbul Alamin. Ya subhanallah, tak kala bersendirian, tidak seorang pun yang melihat dia, kemudian dengan beraninya dia bermaksiat kepada Rabb-Nya Allah Rabbul Alamin. Maka dengan sebab itulah, kata Abu Darda, Allah Rabbul Alamin menjadikan hati-hati kaum mukminin lainnya benci terhadapnya tanpa dia sadari. Ini jamaah sekalian, poin yang harus kita perhatikan. Ya, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita jauh dari pandangan manusia. Ya. Dan cukup satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan dahsyatnya ketika seorang hamba bermaksiat tak kala berada dalam kesendirian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, demikian pula Al-Imam Ibnu Majah, dari sahabat Thauban radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamah. Sungguh aku mengetahui ada suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan semisal gunung Tihamah, gunung yang besar, gunung yang tinggi. Dia membawa kebaikan yang banyak. Fayaj'aluha Allah azza wa jalla haba'an manthura. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesemuanya itu seperti debu yang berterbangan. Enggak bermanfaat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan.
Qala Thauban, maka berkata sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu taala an, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, tolong sebutkan sifat-sifat mereka. Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam, agar kami kemudian tidak termasuk dari bagian mereka, orang-orang yang merugi, yang tidak memberikan kemanfaatan dari amalan kebaikannya pada hari kiamat. Tolong dong sifatkan kepada kami. Beritahukan kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gimana sifatnya mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka sama semisal dengan kalian. Kulit mereka sama dengan kalian. Mereka pun sama dengan kalian menghidupkan malam-malamnya. Akan tetapi tak kalah dia bersendirian, tak seorang pun dari kalangan makhluk ini melihatnya terjatuh dalam kemaksiatan kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Tak kalah sendirian. Kemudian dia merobek tirai kemaksiatan kepada Rabbnya Allah Rabbul Alamin. Dan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semisal dan semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 180 atau 108, kata Allah Subhanahu wa taala, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Dan mereka bersembunyi dari manusia, mereka malu dari manusia. Akan tetapi mereka enggak bersembunyi, tidak malu kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan ilmu Allah Subhanahu wa taala selalu bersama mereka. Enggak malu kepada Allah Rabbul Alamin. Padahal dialah Allah Rabbul Alamin yang lebih berhak untuk kita malu terhadapnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu enggak punya lagi rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka silakan berbuat sekehendak hati kamu. Silakan. Silakan. Ini bukan pembiaran. Ini bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan kita untuk melakukan dan terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, tidak sama sekali. Akan tetapi ini merupakan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dan itu pula yang diwasiatkan Jibril alaihi salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim. Demikian pula Al-Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Mu'jam Al-Awsat dari sahabat Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu taala an, kata Jibril alaihi salam, ya Muhammad i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silahkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan kamu berbuat sesuka hati kamu, silahkan. Nasihat Jibril alaihissalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pada hakikatnya adalah nasihat untuk kita semuanya selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silahkan berbuat apa yang kalian ingin perbuat, kata Jibril alaihissalam. Akan tetapi ingat, engkau akan diberikan balasan sesuai dengan perbuatan yang kamu lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan pula yang kamu akan dapatkan. Akan tetapi jika kamu berbuat kejelekan, maka itu pula ganjaran yang engkau akan dapatkan di sisi Allah Rabbul Alamin. Allah enggak akan pernah menzalimi para hambanya. Na'udzubillah. Sifat yang ternafikan, sifat yang ditiadakan dari Allah Rabbul Alamin. Di jamaah sekalian, ya. Makanya kalau ada orang yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan berbuat sesuka hatinya. Kan tetapi ingat, kita semuanya akan bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Di suatu hari seorang pemuda bertemu kepada seorang ulama. Sang pemuda ini mengatakan, ya Syekh, wahai Syekh, izinkan saya untuk berbuat maksiat. Minta izin untuk berbuat maksiat. Kata Syekh,
Kata ulama ini, silakan kamu berbuat maksiat, akan tetapi cari tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kamu. Silakan berbuat maksiat, akan tetapi cari tempat yang ketika kamu berbuat maksiat Allah Rabbul Alamin tidak melihat kamu. Kata pemuda, wahai syekh, di mana tempat itu? Bukankah langit, bumi, dan apa yang berada di antara keduanya itu semuanya milik Allah? Semuanya dilihat oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian sang syekh, sang ulama ini mengatakan, jika kamu telah mengetahui bahwa tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang tidak dilihat dan tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah pantas kemudian kamu berbuat maksiat kepada Rabb kamu Allah Subhanahu wa taala? Apakah pantas, jemaah sekalian, kita berbuat kemaksiatan kepada Rabb-nya kita dalam keadaan kita sadar, kita yakini bahwa segala pergerakannya kita, perbuatannya kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini dosa besar nih. Dosa besar. Makanya Al-Imam Al-Haythami rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya, perkara yang satu ini, dosa yang satu ini termasuk dari rentetan dosa yang besar. Kata beliau, Al-Kabiratu as-sadisatu wal khamsuna ba'da 300. Dosa besar ke-356. Apa itu? Idharuz zai as-solihin fil mala' wa intihakul maharim walau saghair fil khalwati. Kata beliau, termasuk dosa besar yang ke-356. Ini dosa besar-besar yang disebutkan oleh Imam Haythami dalam kitab beliau Al-Kabair. Ya. Poin 356. Apa itu? Yang termasuk bagian dosa besar, menampakkan kesolehan di hadapan manusia, kemudian dia menerjang perkara yang diharamkan oleh Allah, meskipun dosa kecil tak kalah bersendirian. Dosa besar di hadapan makhluk, di hadapan manusia, dia menampakkan sebagai orang soleh, sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tak kalah bersendirian, tak kala manusia luput dari pandangannya, dia pun menerjang, terjatuh dalam kemaksiatan kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu dosa kecil. Kata Imam Al-Haythami rahimahullah taala. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita perhatikan dari dosa besar ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Bilal bin Sa'ad rahimahullah ta'ala, la takun waliyan lillah fil alaniyah wa aduwan lahu fis sir. Jangan sekali-kali kalian menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala tak kala berada di keramaian, tak kala manusia melihat kamu rajin ibadah, menampakkan kesolehannya, menampakkan seakan-akan dialah orang yang takut kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Wa aduwan lahu fis sir, akan tetapi tak kalah bersendirian menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Hati-hati jemaah sekalian. Ini sekali lagi termasuk dari bagian dosa besar. Lah kalau demikian, gimana sih solusinya? Apa sih tipsnya agar kemudian bisa terhindar dari penyakit yang satu ini, penyakit yang akan mengotori hatinya kita? Yang pertama, kata para ulama, termasuk dari kaidah yang terpenting untuk mengobati dosa-dosa yang dilakukan tak kala berada seorang diri jauh dari pandangan manusia, kita besarkan rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan rasa harapnya kita. Rasa khaufnya kita lebih kita dominankan, lebih kita besarkan dibandingkan
harapan kita kepada Rabbnya kita, rojaknya kita kepada Rabbnya kita Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu tak kala sudah ada sinyal-sinyal untuk kita berbuat kemaksiatan, tak kala seorang diri, maka ingat ini, besarkan rasa takutnya kita kepada Rabbnya kita Allah Subhanahu wa taala. Ya memang benar di dalam ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rahmati wasi'at kullasyai, dan rahmatku itu sangatlah luas kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman-Nya telah kita ketahui, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada para hambaku kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku itu pemaaf. Ini roja, ini harapan. Akan tetapi jangan lupa jamaah sekalian dari kelanjutan ayat tersebut, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Sampaikan pula kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa siksaanku sangatlah pedih. Hadirkan ini rasa takutnya kita ketika ingin bermaksiat kepada Rabbnya kita Allah Subhanahu wa taala tak kala berada dalam kesendirian. Besarkan rasa takutnya kita kepada Rabbnya kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu ini, kalau kaidah ini sudah tertanam, tercancap di hatinya kita, maka perlu sebab-sebab yang lainnya yang akan menopang kita untuk terhindar dari dosa yang hendak kita lakukan tak kala berada seorang diri. Apa itu? Kata para ulama, di antaranya ad-doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala membersihkan hatinya kita, memberikan ketakwaan kepada kita. Dan di antara doa yang dibimbingkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Wahai Allah, limpahkan ketakwaan kepada jiwaku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wahai Allah, anugerahkan ketakwaan ke dalam diriku, wa zakkiha, dan tolong bersihkan hatiku, bersihkan jiwaku dari kotoran-kotoran, karena Engkaulah sebaik-baik zat yang membersihkan hati dan jiwa. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, al-iktsar min dzikrillah azza wa jalla. Perbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak basahi lisannya kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jaga Allah Subhanahu wa taala. Di suatu hari Abdullah bin Mas'ud ataukah Abdullah bin Abbas berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah hewan tunggangan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan beberapa pesan dan wasiat kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai wasiat yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Gimana bentuk penjagaan seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala? Diterangkan oleh para ulama, yaitu dengan cara menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk penjagaan seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Terhadap perintah-perintah Allah dia jalankan, terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah dia jauhi. Lihat akibatnya. Bagi orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang menjaga batasan dan hukum Allah Subhanahu wa taala, yahfazka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba yang telah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala diterangkan oleh para ulama mencakup dua perkara. Yang pertama, penjagaan Allah Subhanahu wa taala pada diri hamba tersebut, pada hartanya, keluarganya. Subhanallah, dijaga kita. Dan ini tips untuk sehat yang mungkin tidak akan kita dapatkan dalam ilmu kedokteran. Apa itu? Menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ingin hidup sehat, jauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin hidup sehat, jaga batasan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala.
Dekatkan dirinya kita selalu kepada Rabbnya kita Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk penjagaan yang kedua, dan ini yang lebih penting dan ini lebih mulia dibandingkan penjagaan yang pertama tadi. Dengan seorang hamba menjaga batasan-batasan dan hukum-hukum Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama hamba tersebut, akan menjaga keimanan hamba tersebut, akan menjaga hati hamba tersebut. Subhanallah. Ya. Ingin terhindar dari kemaksiatan, ingin kemudian hatinya kita bersih jamaah sekalian, maka mari menjaga batasan-batasan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, as-salatu ala waqtiha wa fi jama'atin khassah. Agar terhindar dari dosa ketika bersendirian, jaga salat jamaahnya kita. Karena salat itu kata Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kemudian ada seseorang yang salat kemudian masih saja terjatuh dalam kemaksiatan demi kemaksiatan, tak kala dia berada seorang diri, maka jangan salahkan salatnya. Akan tetapi mari cek dan periksa kembali salat yang kita lakukan. Bisa jadi salat tersebut, salat yang kita lakukan tersebut tidak kita tunaikan sebagaimana mestinya. Kita yakin bahwa salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kapan? Kata para ulama, jika dia melaksanakan salat itu dengan sebenar-benarnya, khusyuk, tumakninahnya diperhatikan, dan perkara-perkara yang lain. Kemudian yang berikutnya dan terakhir, kata para ulama, al-iqbal ala talabil ilm. Sibukkan dirinya kita, hadapkan dirinya kita dengan menuntut ilmu agama. Ya, ingin terhindar dari dosa yang satu ini, ingin kita berhenti dari kemaksiatan yang sering kita lakukan tak kala kita bersendiri jauh dari keramaian, sibukkan dirinya kita dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengkhususkan penyebutan dari orang-orang yang takut kepadanya dengan sebenar-benarnya takut adalah orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Kata para ulama, al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu itu sarana yang mengantarkan seseorang untuk meraih segala macam kebaikan. Sebab itulah jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk mendalami agamanya, untuk kita jadikan sebagai bekal yang akan membimbing kita, mengarahkan kita dalam kebaikan. Ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan, dan kembali mengingatkan kita dari kelalaian kita yang selama ini kita lakukan, dan semoga apa yang kita sisipkan dari waktu ini akan memberi kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Dan semoga pertemuan kita ini dari waktu, umur, usia yang kita lakukan, kita bawa sebagai saksi di hadapan Allah kelak pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan waktu, nikmat umur yang telah diberikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, la tazalu khadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. Dan di antara 4 perkara itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an umrihi fima afnah, terhadap umurnya, usianya, waktunya, kemana dihabiskan. Semoga pertemuan kita ini menjadi saksi nantinya kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ini nih, wahai Allah, telah kita gunakan waktu tersebut, usia tersebut untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.